Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Fadli dari D3 Keperawatan UMRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan medikal beda yang berjudul Anamnesa Gangguan Sistem Perkemihan dan Endokrin dan Persiapan Pasien dengan BNO-IFP dan USG ginjal. Berikut ini adalah foto-fotonya. Pengkajian pada sistem perkemihan. 1. Anamnesa keperawatan. 2. Pemeriksaan fisik. 3. Pemeriksaan diagnostik. Anamnesa. Anamnesa pada klien dengan gangguan sistem perkemihan mencakup tanda dan gejala yang cenderung ke arah penyakit pada saluran kemih yang meliputi 1. Rasa nyeri. Rasa nyeri akibat ginjal biasanya disebabkan oleh obstruksi dan distensi mendadak pada kapsula ginjal. Nyeri kandung kemih dapat disebabkan oleh distensi yang berlebihan atau infeksi kandung kemih. Nyeri meatus uretra akan menjadi pada iritasi kandung kemih atau uretra yang disebabkan oleh infeksi atau uretritis, trauma, atau adanya benda asing dalam saluran perkemihan bagian anterior atau depan. Perubahan pada eliminasi atau pengeluaran urin. Eliminasi urin atau mikturisi biasanya tanpa nyeri dengan frekuensi 5-6 kali sehari dan kadang-kadang sekali pada malam hari. Rata-rata individu membentuk dan mengeluarkan urin sebanyak 200-1.500 ml dalam waktu 24 jam. Masalah umum yang menyertai eliminasi urin adalah keluhan sering berkemih, inkontinensia, poliuria, oliguria, dan hematuria. Gejala gastrointestinal atau saluran pencernaan. Hubungan anatomis ginjal kanan dengan kolon, duodenum, kaput, pankreas, hati, dan kandung empedu dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal. Kedekatan ginjal kiri dengan kolon, lambung, dan pankreas limpa juga menimbulkan gejala intestinal. Gejala ini mencakup mual, muntah, diare, gangguan rasa nyaman abdomen, dan ileus paralitik. Riwayat keperawatan. Pengkajian riwayat keperawatan harus mencakup informasi yang berhubungan dengan fungsi ginjal dan saluran kemih. A. Keluhan utama kalian atas alasan utama mengapa datang ke rumah sakit atau dokter atau perawat. B. Adanya rasa nyeri pada lokasi, karakter, durasi, dan faktor yang memicunya. C. Riwayat infeksi saluran perkemihan. 1. Terapi dan perawatan di rumah sakit yang pernah dialami. 2. Adanya gejala panas atau menggigil. 3. Riwayat penggunaan kateter atau sistoskopi sebelumnya. D. Gejala kelainan buang air kemih. 1. Disuria, nyeri pada saat akan berkemih. 2. Hesistansia, nyeri selama dan sesudah berkemih. 3. Inkontinensia. Riwayat salah satu keadaan berikut ini. Hematuria, perubahan warna atau volume urin. Nokturi, sering berkemih di malam hari. Riwayat penyakit pada masa anak seperti impetigo atau sindrom nefrotik. Riwayat batu ginjal. Riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi, trauma abdomen, cedera, medula spinalis, atau kelainan neurologi lain. Pemeriksaan fisik. Teknik pemeriksaan fisik pada klien dengan gangguan sistem perkemihan. 1. Inspeksi melihat. Inspeksi pada daerah muka atau ekstremitas untuk menemukan gejala edema yang menunjukkan retensi cairan. Inspeksi daerah inguinal untuk menemukan pembesaran nodus limfatikus, hernia inguinal atau femoral. Palpasi. Palpasi dapat langsung membantu menentukan ukuran dan mobilitas ginjal. Teknik palpasi pada ginjal adalah sebagai berikut. 1. Atur posisi kalian telentang atau supinasi. 2. Telapak tangan menghadap ke bawah, ditempatkan di sebelah anterior atau depan ginjal dengan jari-jari yang tangan tepat di atas umbilicus. 3. Kalian diminta untuk menarik napas dalam dan tangan pemeriksa yang berada di sebelah anterior ditekan ke depan. 4. Rasakan bahwa tangan menyentuh kutub ginjal yang licin dan bulat. Nyeri.
Nyeri disebabkan oleh kelainan yang terdapat pada organ urogenitalia, dirasakan sebagai nyeri lokal. Inflamasi akut pada organ pada traktus urogenitalia seringkali dirasakan sangat nyeri. Hal ini disebabkan karena regangan kapsul yang melingkupi organ tersebut. Maka dari itu, pyelonefritis, prostatitis, maupun epididymitis akut dirasakan sangat nyeri. 1. Nyeri ginjal. Nyeri ginjal terjadi akibat regangan kapsul ginjal. Regangan kapsul ini dapat terjadi pada pyelonefritis akut yang menimbulkan edema, pada obstruksi saluran kemih yang menjadi penyebab hidronefritis. 2. Nyeri kolik. Nyeri kolik terjadi pada spasmus otot polos ureter karena gerakan peristaltik yang terhambat oleh batu, bekuan darah, atau korpus aluminium lain. Nyeri vesika. Nyeri terjadi akibat overdistensi vesika urinaria yang mengalami retensi urin atau terdapatnya inflamasi pada buli-buli. Nyeri prostat disebabkan karena inflamasi yang mengakibatkan edema kelenjar prostat dan distensi kapsul prostat. Nyeri testis. Nyeri dirasakan pada kantong skrotum dapat berupa nyeri primer, yakni berasal dari kelainan organ di kantung skrotum, berasal dari organ di luar skrotum. Nyeri penis. Nyeri yang dirasakan pada penis yang sedang flakid atau tidak ereksi, biasanya merupakan refleks pain dari inflamasi pada mukosa, buli-buli, atau uretra, terutama pada meatus uretra externum. Keluhan miksi. Yang dirasakan oleh pasien pada saat miksi meliputi keluhan iritasi, obstruksi, inkontinensia, dan enuresis. Keluhan iritasi meliputi urgensi, polakisuria, nokturia, dan disuria. Sedangkan keluhan obstruksi meliputi resistansi, harus mengejan saat miksi. Keluhan iritasi dan obstruksi dikenal sebagai lower urinary tract syndrome. Gejala iritasi. Urgensi adalah rasa sangat ingin kencing hingga terasa sakit. Frekuensi atau polaksuria adalah frekuensi berkemih yang lebih dari normal, atau keluhan ini paling sering ditemukan pada pasien urologi. Nokturia adalah polaksuria yang terjadi pada malam hari. Gejala obstruksi normalnya relaksasi sphincter uretra eksterna akan diikuti pengeluaran urin. Di pertengahan miksi, seringkali miksi berhenti dan kemudian memancar lagi, atau disebut dengan intermiten, dan miksi diakhiri dengan perasaan masih terasa ada sisa urin di dalam buli-buli. Apabila buli-buli tidak mampu lagi mengosongkan isinya, akan terasa nyeri pada daerah suprapubik. Lama-kelamaan, buli-buli isinya makin penuh hingga keluar urin yang menetes tanpa disadari. Obstruksi uretra karena struktura uretra anterior biasanya ditandai dengan pancaran kecil. Inkontinensia urin atau tidak kemampuan seseorang untuk menahan urin yang keluar dari buli-buli, baik disadari ataupun tidak disadari. Terdapat macam inkontinensia urin, yaitu inkontinensia true atau continuous, atau urin selalu keluar, inkontinensia stres atau tekanan abdomen meningkat, inkontinensia urg atau ada keinginan untuk kencing, dan inkontinensia paradoksa atau buli-buli penuh. Hematuria. Hematuria adalah darah atau sel darah merah di dalam urin. Hal ini perlu dibedakan dengan bloody ureter discharge, yaitu adanya perdarahan per uretram yang keluar tanpa proses miksi. Pneumaturia. Pneumaturia adalah berkemih yang tercampur dengan udara karena adanya fistula antara buli-buli dengan usus, atau terdapat proses fermentasi glukosa menjadi gas karbon dioksida di dalam urin. Hematospermia. Hematospermia adalah adanya darah di dalam ejakulat, biasanya ditemukan pada pasien usia 30-40 tahun. Kurang lebih 85-90% mengeluhkan hematospermia berulang. Cloudy urine. Cloudy urine adalah urin berwarna keruh dan berbau busuk akibat adanya infeksi saluran kemih.
Pemeriksaan fisik pada pasien meliputi pemeriksaan tentang keadaan umum pasien dan pemeriksaan urologi. Pada sistem urogenitalia dapat memberikan manifestasi sistemik atau tidak jarang pasien-pasien dengan kelainan di bidang urogenitalia kebetulan menderita penyakit lain. Hipertensi, edema tungkai, dan ginekomastia merupakan tanda dari kelainan urogenitalia. Pemeriksaan ginjal. Pada daerah pinggang atau abdomen, sebelah atas harus diperhatikan saat melakukan inspeksi pada daerah ini. Pembesaran ini dapat disebabkan oleh hidronefrosis atau tumor pada daerah retroperitoneal. Palpasi dilakukan secara bimanual atau dengan dua tangan. Pemeriksaan buli-buli. Pemeriksaan buli-buli harus memperhatikan adanya benjolan atau jaringan perut, bekas irisan, atau operasi di suprasimfisis. Pemeriksaan genitalia eksterna. Pada inspeksi genitalia eksterna diperhatikan ada kelainan penis seperti mikropenis, makropensi, hipospadia, chordae, epispadia, stenosis pada meatus, uretra eksterna, fimosis, fistel, uretrokutan, dan tumor penis. Struktura uretra anterior yang berat dapat menyebabkan fibrosis corpus spongiosum yang teraba pada palpasi di sebelah ventral penis, berupa jaringan keras yang dikenal sebagai spongiofibrosis. Pemeriksaan skrotum dan isinya. Adanya pembesaran pada skrotum, perasaan nyeri saat diraba, atau adanya hipoplasia pada kulit skrotum, atau penurunan jumlah sel yang nyata dalam jaringan mengakibatkan penurunan jaringan atau organ. Akibatnya, organ tersebut menjadi kardil yang sering dijumpai pada cryptorchismus, colok dubur, atau rectal torture. Pemeriksaan colok dubur adalah memasukkan jari telunjuk yang sudah diberikan pelicin ke dalam lubang dubur. Pada pemeriksaan ini dinilai 1. Tonus stinger, 2. Adanya massa di lumen rektum, 3. Menilai keadaan prostat. Berikut ini adalah foto USG ginjal dan BNO-IVP. Persiapan pasien dengan BNO-IVP. 1-2 hari sebelum sebaiknya berhenti merokok. 2. Puasa pada malam harinya sebelum 8 jam sebelumnya. Pada malam harinya, pasien diminta minum laksatif atau Dulcolax. 4. Pada pagi hari, saat pemeriksaan, pasien akan diberikan Dulcolax suppositoria dimasukkan lewat anus. 5. Selama pemeriksaan, pasien tidak boleh banyak bicara agar tidak banyak gas. Persiapan pasien dengan USG ginjal. USG ginjal tidak memerlukan persiapan khusus. Pasien tidak harus berpuasa atau mengirimkan sampel urin. Pasien akan diminta untuk melepaskan semua aksesoris sebelum memakai pakaian lab. Baiklah, masuk pada asuhan keperawatan pada anak dengan gagal ginjal. Pengkajian. Tanyakan umurnya, biodata atau biodata. Keluhan utama, riwayat penyakit. Terus tanyakan kepada keluarganya adakah riwayat penyakit keluarganya. 2. Pola napas. 3. Perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. 4. Kurang pengetahuan berhubungan dengan penyakit. 5. Gangguan istirahat berhubungan dengan edema paru. 6. Bersihan jalan napas tidak efektif. 7. Gangguan rasa nyaman dengan kelebihan volume cairan. 8. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan peningkatan kadar ureum dalam darah. 9. Perubahan perfusi jaringan. Intervensi. 1. Monitor intake dan output. Pertahankan pembatasan cairan. Monitor berat badan, TD dan HB. Kaji edema turgor kulit membran mukosa. Dan pola nafas anak menjadi efektif kembali. Kaji bunyi napas bila sesak.
Timbang BB tiap hari, kaji pola makan anak dan pembatasan makanan. Bersihan jalan nafas efektif. Lakukan auskultasi suara 2-4 jam sekali. Berikan posisi kepala lebih tinggi dari posisi badan dan kaki. Ubah posisi kalian tiap 2 jam. Monitor tanda vital tiap 4 jam. Intervensi. 1. Biarkan pasien mengambil posisi yang nyaman pada waktu tidur atau duduk di kursi. 2. Dorong penggunaan teknik manajemen stres, misalnya relaksasi. Relaksasi meningkatkan rasa kontrol dan mungkin meningkatkan kemampuan coping. 3. Dilibatkan dalam aktivitas atau latihan yang direncanakan sesuai petunjuk. Kalian tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kerusakan integritas kulit. 1. Inspeksi kulit terhadap perubahan warna. Pantau masukan cairan dan hidrasi kulit. Inspeksi area tergantung terhadap edema. Ubah posisi dengan sering. Pertahankan linen tetap kering. Anjurkan menggunakan pakaian katun longgar. Perfusi jaringan perifer tetap adekuat. Intervensi. 1. Kaji dan catat-catat tanda-tanda vital. 2. Kaji dan catat sirkulasi pada ekstremitas. 3. Nilai kemungkinan kematian jaringan ekstremitas lebih awal dapat berguna untuk mencegah kematian jaringan. Pelaksanaan. 1. Mempertahankan keseimbangan cairan. 2. Menjaga fungsi pernapasan. 3. Memberikan stimulus untuk meningkatkan nafsu makan. 4. Menciptakan metode komunikasi agar dapat dipahami klien. 5. Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif. 7. Mempertahankan efektifan bersihan jalan napas. 8. Membersihkan suasana dan posisi yang nyaman bagi kalian. 9. Mempertahankan agar tidak terjadi kerusakan integritas kulit. 10. Memantau terjadinya tanda-tanda perubahan perfusi jaringan. Evaluasi. 1. Suhu tubuh 3,6,5 derajat atau 37,2 derajat Celcius. 2. Adanya minat dan selera makan. 3. Porsi makan sesuai dengan kebutuhan. 4. Kalian tidak sesak. 5. Orang tua mengerti tentang penyakit anaknya. 6. Kebutuhan istirahat tidak terpenuhi. 7. Bersihan jalan napas efektif. 8. Kalian menyatakan merasa nyaman. 9. Tidak terjadi kerusakan integritas kulit. 10. Perfusi jaringan adekuat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.